نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. Ikhwafillah rahimakumullah, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita terhadap surah Al-Hadid. Kita sampai di ayat yang ke-13, masih berkenaan dengan tema yang menjadi core dari ayat ini, yaitu tentang kondisi orang yang beriman dan orang munafik ketika di yaumul qiyamah. Kemarin kita sampai pada peristiwa yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim ketika orang-orang munafik itu tidak memiliki cahaya, sementara orang-orang yang beriman berpendar-pendar cahayanya. Bahkan dalam satu riwayat sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwa berpendarnya cahaya ala qadri amalihim, sesuai dengan kadar amal solehnya. Yamurruna ala sirat, mereka semuanya ini akan berjalan di atas sirat. Minhum, di antara mereka, man, ada orang nuruhu mithlul jabal, cahayanya seperti gunung. Wa minhum man nuruhu mithlun nakhlah, ada orang yang cahayanya seperti pohon kurma. Wa minhum man nuruhu mithlur rajul al-qa'im, ada orang yang cahayanya seperti orang yang berdiri. Wa adnahum nuran min nurihi fi ibhamihi, dan ada orang yang paling terendah dari orang yang beriman, cahayanya, kata Ibnu Abbas, adalah itu cahayanya hanya sampai di jempol kakinya, ya. Yattaqadu marratan wa yudfa'u marratan, yuttaqaddu marratan wa yudfa' marratan, kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati, ya. On off gitu, karena saking kecilnya, ya. Ini katanya Ibnu Abbas. Dan bahkan kemarin kita ada riwayat juga yang menunjukkan bahwa ada orang yang cahayanya sampai dari Madinah ke Aden, atau juga ada yang dari Madinah sampai ke Son'a di Yaman sana. Masya Allah. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa ta'rifu ummatak min bainil umam, bagaimana engkau mengetahui umatmu di tengah-tengah banyak umat, karena seluruh umat sejak umatnya Nabi Adam alaihissalam sampai yaumul qiyamah nanti get together semuanya dalam tempat yang disebut dengan mahsyar. Kata berkumpul dalam bahasa Arab itu ada yang jamaah, ada yang hasyara, semuanya berkumpul. Bedanya adalah kalau jamaah berkumpul karena senang, karena itu ngumpul di masjid disebut dengan jamaah karena senang, ya. Tempat berkumpulnya disebut dengan majma', ya. Karena itu tempatnya Nabi Khidir menggunakan istilah majma' al-bahrain, ya. Hasyr berkumpul juga, tapi berkumpul yang sebenarnya orang tidak mau. Karena berkumpul ini di situ kita harus mempertanggungjawabkan. Kita akan kemudian diberikan semua akibat yang kita lakukan waktu dulu di dunia. Maka berkumpul yang kayak begitu tidak disukai. Gambarannya di dalam Al-Quran misalnya, wa idzal wuhushu husyirat, ingatlah ketika binatang-binatang buas itu dikumpulkan. Mana ada orang membawa binatang buas itu mudah, nggak ada yang mudah, ya. Bawa kambing saja seret-seret kita ini, apalagi binatang buas yang mau dikumpulkan. Lihat menariknya, binatang buas itu rata-rata yang menjadi binatang buas itu dia tidak berkumpul dengan yang lain. Singa hidup sendiri, ya. Fox hidup sendiri, ya. Cak Hamim, dia enggak buas, makanya bareng-bareng dia. Ya, oke. Jadi yang biasanya hidup sendiri tidak mau kumpul itu harus dikumpulkan. Karena itu Quran menyatakan wa idzal wuhushu husyirat. Dari kata itu diambil kata hasyar. Ya. Tempat berkumpul namanya mahsyar.
Lah karena itu nggak suka. Nah nanti di mahsyar itu semua orang mulai dari umatnya Nabi Adam alaihissalam sampai terakhir, nggak tahu ya, billion, trillion mungkin atau quintillion, kita nggak tahu berapa jumlahnya. Seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, "Kaifa ta'rifu ummataka min bainil umam ma baina Nuhin ila ummatik?" Bagaimana kamu tahu umatmu itu dari berbagai macam umat itu sejak zamannya Nabi Nuh sampai umatmu ini? Rasulullah SAW menjawab, "A'rifuhum muhajjaluna min asaril wudu." Aku mengetahui mereka itu dari binar-binar wajahnya disebabkan bekas air wudhunya. Nah, karena itu wudhu itu adalah salah satu yang menyebabkan kita nanti punya cahaya yang bisa dideteksi oleh Rasulullah SAW sebagai tanda dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wala yakunu li ahadin minal umam ghairihim, karena tidak ada umat selain Nabi Muhammad yang bekas wudhunya itu kemudian bercahaya. Itu karakter khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Wa arifuhum yu'tauna kutubahum bi aimanihim. Dan aku juga mengetahui karena kitab-kitabnya, catatan amal rekodnya itu diberikan oleh Allah dari catatan dari tangan kanannya, bukunya. Kan itu aku mengetahuinya. Wa arifuhum bisimahum fi wujuhihim, dan aku juga tahu dari tandanya yang ada di muka mereka. Ya laki-laki bekas sujudnya. Kalau di Al-Quran digambarkan itu semuanya adalah simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi wudhu, sujud itu nanti yang menjadi identifikasi kita ini menjadi umatnya Nabi atau tidak. Karena nanti Rasulullah akan memilah-milah ya. Wa arifuhum binurihim yas'a baina aydihim wa dzurriyyatihim. Dan aku juga mengetahui, kata Rasulullah SAW, dari cahaya yang membuncah dari arah depannya, sebagaimana di ayat yang kemarin kita kaji. Oke. Nah sekarang kita masuk ke ayat yang baru, di ayat yang ke-13, lanjutan dari bagaimana kejadiannya. Oh ayat ke-13 ya, sorry. Ayat ke-14. Ada beberapa sebenarnya yang belum saya bicarakan, tapi tidak usah, udah kelamaan, tidak selesai nanti. Oke, kita masuk saja ke ayat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Yunadunahum, nada yunadi ya, ada da'a yad'u, ada da'a yad'u, ada nada ya. Nada sama da'a beda, sama-sama memanggil. Jadi to call dalam bahasa Arab itu da'a, atau juga nada, sama-sama to call. Tapi kalau to call loudly, lah baru nada. Bahasa Jermannya bengok. Nah, bengok itu namanya nada. Jadi atau apa namanya ya, cry ya. Itu nada. Memang kalau di pesantren Jawa ngartikannya bengok, wanadalan bengok gitu. Ya, wanada. Karena memang keras sekali. Sekarang kita lihatkan. Kenapa dia bersuara keras? Da'a itu kita mohon pertolongan karena da'a ya. Makanya orang berdoa itu semestinya memang tidak keras, karena by definition orang da'a itu ya tadarruan wa khufyah. Doa itu tidak seperti, jadi ada doa, ada nida istilahnya. Nida itu panggilan yang keras. Nah, Quran menggunakan yunadunahum. Mereka berteriak keras kepada orang mukmin laki-laki dan perempuan yang memiliki cahaya dari arah depan dan arah kanannya. Apa dia bilang? Alam nakum ma'akum. Bukankah kami ya bersama kalian semuanya dulu? Menarik, misalnya penjelasannya di dalam tafsir ya. Amma kunna ma'akum fid darid dunya. Nashhadu ma'akumul jumu'at. Wa nusalli ma'akumul jama'at. Wa nakifu ma'akum bi'arafat. Wa nahdhuru ma'akumul ghazawat wa nuaddi ma'akum sa'iral wajibat, kata dia.
Orang ini menyatakan, dulu kita kan bareng-bareng waktu di dunia. Kita sama-sama melaksanakan sholat Jum'ah. Kita sama-sama sholat 5 waktu secara berjamaah. Kita sama-sama wukuf di Arafah. Kita sama-sama menghadiri ikut serta dalam peperangan-peperangan. Dan kita ini menunaikan semua sairul wajibat. Kewajiban-kewajiban yang lain. Masya Allah, bayangan ini yang menakutkan buat kita. Ya, karena mereka ini bukan orang yang misalnya tidak melakukan perbuatan amal soleh, enggak, dia amal soleh. Dia melakukan perbuatan ini semuanya. Tapi nanti semua amal perbuatannya itu tidak membuat dia menjadi orang yang beriman, tetapi menjadi orang yang munafik. Problemnya apa? Problemnya adalah karena mereka tidak mau membayar infak. Ustaz, kalau dia tidak mau infak, kenapa dia mau sholat? Kenapa dia mau wukuf di Arafah? Kenapa dia mau nahdhuru ma'akumul ghazawat? Kenapa dia mau jihad fisabilillah? Kalau kita urut, semua yang dilakukan ini semuanya untuk kepentingan dunia. Kenapa dia perang? Karena dia mengharapkan booty of war. Karena mengharapkan ghanimah. Sekali lagi. Jadi kenapa dia ikut perang? Karena dia perhitungan nih. Nanti kalau saya merang dapat sekian, dapat sekian. Karena itu dia ikut. Dan dalam peperangan pun dia membatasi diri, tidak seperti para sahabat Nabi yang memang all out, ya, dia habis-habisan, bahkan yang dicari adalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang munafik. Orang munafik melakukan sholat Jum'ah hanya untuk menegaskan identitas dia sebagai seorang muslim agar nanti di masyarakat dia punya keuntungan dari status dia sebagai orang muslim. Kayak orang Betawi pergi haji karena agar catering dan jualannya laku. Tidak semua tentu saja. Tapi memang kalau kita jualan di Betawi, tidak ada hajinya, tidak laku. Kalau sudah haji, laku itu. Ya. Jufri, itu laku. Ya. Karena kalau soto Betawi atau apa, mesti soto haji siapa, dan seterusnya. Karena itu salah satu labeling jaminan kehalalan dan seterusnya. Katanya begitu, saya bukan orang Betawi, ya, tapi menurut informasi dari Hajufri itu begitu, Hajufri ya. Nah, yang menarik kalau ada orang haji misalnya, tujuannya hanyalah agar soto Betawinya laris. Lah itu namanya munafik. Karena sebenarnya dia tidak melakukan ibadah. Itu yang menarik ya. Jadi kita mungkin takjub, lah dia akan melakukan ibadah. Alam nakum ma'akum, kata dia itu. Bukankah kami ini bersama kalian semuanya dulu? Masya Allah ya. Apa katanya orang-orang yang beriman? Qalu bala. Kalau ada pertanyaan negatif ya, bukankah, tapi sudah pasti jawabannya bukan na'am, tapi bala. Ya. Bala itu kalau bukankah saya Yahya? Bala. Jangan na'am jawabnya. Bukankah saya Yahya? Na'am. Salah. Ya. Kalau saya Yahya, apakah saya Yahya? Jawabnya na'am. Tapi kalau menggunakan negatif, jawabnya bala. Bala. Oke. Kalau bala-bala, beda lagi. Ya. Kalau bala, beda lagi itu. Kesukaannya Bang Nil kalau bala-bala. Oke. Menarik, Quran menyatakan qalu bala, mereka menyatakan iya memang kita dulu bersama. Tetapi lihat kemudian surah Al-Hadid ayat ke-14 ini mendaftar kesalahan mereka ini, kenapa mereka menjadi orang yang munafik. Yang pertama kata Allah SWT, walakinnakum fatantum anfusakum, walakinnakum, akan tetapi kamu semuanya, fatantum, memfitnah dirimu sendiri. Ya, fatantum anfusakum. Gini, fatana itu sebenarnya makna dasarnya adalah membakar, ya, atau bukan membakar, to purify. Jadi kalau ada emas yang kotorannya itu ada di dalamnya dan kita mau mempurify gold itu, refining sampai dia menjadi pure gold, proses untuk mempurifikasi itu dengan api yang sangat panas itu namanya fatana. Namanya fatana. Dari situ diambil kata fitnah. Karena itu maka fitnah itu
juga merupakan bagian dari ujian ya atas iman, karena fungsinya dia untuk sebenarnya untuk memurnikan iman kita ya. Makanya orang-orang soleh banyak yang mendapatkan fitnah, tapi dia tidak menjatuhkan dirinya sendiri. Ini beda dua hal ya. Satu, ada orang yang kemudian difitnah karena tujuannya adalah untuk mensucikan atau memurnikan keimanan dia. Ya, ada banyak contohnya. Maryam misalnya, ya difitnah oleh semua orang, kata dia bahwa dia adalah pelaku zina. Ya ukhta Harun, kata dia, wahai saudari perempuannya Harun, kenapa engkau melakukan perbuatan zina? Ya, ibumu itu bukan seorang pezina, kamu itu keturunan orang yang baik. Kenapa kamu hamil itu? Difitnah lagi-lagi. Jurej, ya, salah seorang walinya Allah Subhanahu wa taala yang terus sholat terus. Kesalahannya cuma satu. Karena ketika ibunya datang, lah dia itu bingung antara memenuhi panggilan ibu atau memenuhi panggilan Allah. Sholat lagi. Lah dia memenangkan panggilan Allah, tapi bukan ibadah fardu. Ibunya pegel, ibunya kecewa, kata dia semoga dia difitnah. Ya. Dan kemudian terfitnahlah Jurej. Sebagaimana yang kita ketahui ya, zamannya Bani Israel dulu. Jurej kemudian membuat iri orang-orang itu karena ketinggian spiritualitasnya. Ada orang yang iri kepada dia dan kemudian menyuruh pelacur untuk menggoda Jurej. Pelacur itu sudah berusaha mati-matian menggoda, padahal dia sudah pelacur tingkat tinggi tapi tidak berhasil. Dia malu. Kemudian dia pulang ketemu tukang rumput domba. Ya, penghuni domba enggak usah digoda ya. Penghuni domba enggak usah digoda aja dia udah tertarik ya. Langsung kemudian hamil lah dia. Kemana-mana dia bilang ini adalah saya dihamili oleh Jurej dan seterusnya. Ya, difitnah. Jadi banyak orang soleh itu yang difitnah. Tujuannya apa? Karena Allah ingin memurnikan iman dia. Untuk memurnikan iman dia. Rasulullah difitnah sebagai kadzab, sebagai sahir, sebagai majnun, dan seterusnya. Ya, Quran menyatakan misalnya banyak ya, nun wal qalami wa ma yasturun ila akhirih ya. Jadi fitnah itu begitu. Kalau fitnahnya datang dari Allah SWT, ini ndak, dia memfitnah dirinya sendiri. Dia mengetes dirinya sendiri. Misalnya contoh kasusnya itu ya, mestinya dia ini beramal soleh, tapi nantilah. Dia jatuhin dirinya pada fitnah, atau kalau bahasa di sinilah, ayolah jalan-jalan ke King Street, saya masih ingat aja, Win. Ya, dan seterusnya lah. Lah, sudah diperingatin janganlah, bahaya nanti lo kamu. Enggak, cuma lihat-lihat doang. Ya. Untuk menguatkan iman misalnya. Saya mau ngetes apakah iman saya ini kuat, tidak tergoda atau tidak. Lah itu namanya fatantum anfusakum. Ya, kesalahan pertama adalah dia menjatuhkan dirinya pada hal-hal yang sifatnya berbuat fitnah. Kita lihat bagaimana pendapat para ulama ya. Yang pertama, salaful ummah menyatakan ai fatantum anfusakum bil ladzati wal ma'asi wasyahawat. Dia menguji dirinya dengan berbagai kelezatan, berbagai kemaksiatan dan berbagai syahwat. Memenuhi keinginannya terus itu juga fitnah. Setiap punya keinginan dituruti, semua keinginan dituruti syahwat. Ya. Semua syahwatnya, syahwat matanya, syahwat telinganya. Orang itu kalau memenuhi syahwat, nanti ujung-ujungnya pasti akan jatuh ke haram. Kan itu harus ada pembatasan. Makanya jalan ruhani itu, kalau kita mau menempuh jalan ruhani ya, yang pertama tinggalkan yang haram. Kalau sudah bisa meninggalkan yang haram, di langkah yang kedua tinggalkan yang makruh. Kalau sudah yang makruh bisa dihilangkan, lah yang ketiga mulai lakukan amalan yang sunnah. Lah kalau yang sunnah sudah mulai, ada lagi nih, mulai mengurangi yang mubah.
Nah, ini untuk saya sendiri ya, saya bukan nasihati untuk saya sendiri. Misalnya yang mubah apa semuanya, makan misalnya terserah kita toh makan itu. Mau 2 piring, mau 3 piring, mau halal kok, uang saya sendiri kok misalnya. Tapi kalau kita bisa menguranginya, kita masuk ke yang di sini. Lebih hebat lagi itu. Nah, orang yang mengurangi yang mubah ini dalam bahasa lain nanti dia menjadi zahid. Dia zuhud hidupnya. Dia bisa mau beli mobil yang lebih baik, tapi enggak lah cukup beginilah. Nah itu namanya dia mengurangi yang mubah. Tapi bukan, ya sebegini aja lah, tapi uangnya tetap aja. Nggak dialokasikan yang lain ya, namanya enggak zuhud, zahad itu namanya. Ya. Jadi, jadi begitu, orang-orang soleh itu begitu. Kalau kita perhatikan ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab begitu. Dia memang mengalokasikan sebagian hartanya itu bukan untuk memenuhi syahwatnya. Bermain-main dengan syahwat itu. Kayak yang pertama. Kita kalau sudah terus ngikutin syahwat, pasti nanti akan terjatuh kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Termasuk dalam kaitannya dengan kelezatan. Makanya dikurangi yang lazat-lazat itu dan seterusnya. Karena pasti nanti akan terus sampai ujungnya itu kurang. Karena itu terkenal ya ucapan Umar bin Khattab, astabqi thayyibati lil akhirah. Aku sisakan sebagian kesenanganku untuk akhirat. Itu terkenal ucapannya Umar bin Khattab. Karena menyisakan, orang mukmin itu menyisakan sebagian kesenangannya untuk akhirat. Hari ini kita menyisakan kesenangan kita. Mestinya lah tidur enak tadi tuh. Habis buka tidur, wah that's the best. Ya. Tapi kita sisakan kesenangannya itu. Kita paksa diri kita. Ya. Tadi rasanya kalau misalnya bukan karena itu, kita tinggal dari Cak Hamim doa. Paling panjang beneran doa ini misalnya ya. Maunya kita tinggal aja itu. Dan seterusnya. Ya Masya Allah. Ada hadis sahabat Nabi itu ada yang kemudian tidak mau lagi sholat sama Rasulullah. Qiyamul Lail ya. Karena Nabi itu kalau Qiyamul Lail sendiri, panjangnya minta ampun. Ya, tapi kalau catatannya sendiri. Jadi rakaat pertama Al-Baqarah. Bayangin, 2,5 juz itu. Itu berdirinya, rukuknya sama lamanya dengan berdirinya. Kita kalau berdiri mungkin masih kuat lah ya. Lah kalau rukuk 2,5 juz, ya wassalam itu. Masya Allah. Ya, sampai ada hadis yang menyatakan kata dia, kalau aku ini belum tahu, sudah lari aku kata dia. Ya, Masya Allah. Ya, yang kayak begini itu tidak mungkin kalau orang melaksanakan hanya dimotivasi alasan untuk mendapatkan pahala. Gak mungkin. Karena cinta. Ya. Jadi orang itu punya energi yang lebih, bisa sampai lama begitu kalau cuman tujuannya mencari pahala, mendapatkan Lailatul Qadar, ya akan kuat. Modar ya, bukan Lailatul Qadar, ya dah. Ya, tapi kalau orang itu cinta sama Allah, ya ndak akan terasa begitu. Jadi pasti itu motivasinya, levelnya itu sudah orang yang mencintai Allah SWT. Maka itu menjadi munajatnya dia, menjadi asik maksuknya dia dan seterusnya ya. Itu orang ini selalu bermain-main, namanya fatantum anfusakum, menjatuhkan diri kepada fitnah ya. Oke. Yang kedua, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum. Wa tarabbastum nomor 1 misalnya, ada yang menafsiri dengan akhartumut taubah min waqtin ila waqtin. Mengakhirkan taubat dari waktu ke waktu. Nantilah seperti kemarin. Ya, nantilah kalau anak-anak sudah selesai S1-nya. Kita akan jadi aktivis masjid misalnya. Nantilah kalau saya sudah resign. Kita nantilah kalau sudah pensiun dan seterusnya. Namanya tarabbastum. Procrastination, wait and see nanti. Pada makna yang kedua tarabbastum itu adalah dia menunggu apakah Islam itu menang atau enggak. Karena nanti kalau menang, itu berarti benar Islam. Tapi apa kalau dia kalah, dia enggak. Dan dia belum mau masuk Islam hanya karena tarabbastum.
Jadi ada banyak orang di Mekah itu tidak masuk Islam bukan karena dia benci sama Nabi Muhammad. Tapi dia punya keyakinan kalau memang Nabi Muhammad itu Nabi benar, pasti Mekah dikuasai. Kan itu dia wait and see, nunggu dulu. Ini kayaknya kalah ini, kalau kalah wis pasti bukan, ya, karena dia ingat Abroha dulu dibela, Abroha dulu dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Rabbul Bait, ya. Karena itu ada banyak orang Quraisy dulu yang begitu itu. Nah, itu namanya tarabbastum. Atau ada orang yang menunggu kekalahan Nabi. Jadi dia masih belum yakin, ya, tentang kebenaran yang yang begitu jelasnya dari wahyunya Allah SWT, dari Rasulullah SAW, sampai dia masih menunggu yang lain, namanya tarabbastum, nunda-nunda. Ya, oke, nomor 2. Wartabtum. Wartabtum dari kata roib, ya, roib la roiba fih. Dia mulai ragu-ragu, meragukan sebagian dari ajaran Allah SWT, yaitu misalnya bil ba'si ba'dal maut. Orang ragu tentang kebangkitannya setelah kematian. Gini ya, kadang-kadang orang itu ragu itu bukan dalam pengertian dia tidak yakin, bukan begitu. Orang itu kalau sudah terlampau sibuk, ya, dengan urusan dunia, itu seakan-akan dia sudah tidak ada keyakinan bahwa dia mati. Bukan berarti dia tidak yakin bahwa dia akan mati, pasti tetap dia yakin mati. Tapi sudah nanti pelan-pelan kesadaran akan kebangkitan setelah mati itu, atau pertanggungjawaban setelah mati, itu sudah tidak ada pada kesadarannya. Nah, itu urut-urutannya. Dari iman, ya, nanti mulai dia sudah tidak ada concernnya sama sekali, udah ingat, tidak pernah memikirkan karena terlampau sibuk. Gini ya, kalau kita pikirkan bahayanya orang yang tidak pernah punya ingatan kepada akhirat itu. Kita ini kan terdiri dari 2 bagian, ya, satu jasmani kita, yang kedua ruhani kita. Masing-masing memiliki kebutuhan akan makanannya. Ya, ada food for the body kita, ada food for the soul kita. Akan tetapi yang menarik, orang itu kalau sudah disibukkan dengan urusan fisikal, material, ya, pelan-pelan yang urusan ruhani itu dia akan lupakan. Karena super sibuk, bukan berarti orang itu jelek, tapi karena dia sangat sibuk. Dan kualitas ruhaninya pun pelan-pelan akan berkurang sampai pada akhirnya mati. Bukan karena orang itu jelek, ya, atau orang itu buruk, enggak, karena terlampau sibuk urusan jasmaniah, urusan material, urusan dunia, dan dia tidak punya waktu untuk mengistirahatkan dan kemudian menyadari sisi spiritualitasnya. Gini aja lah contohnya, kita ini kalau lagi dikejar target, insya Allah sholat tidak khusyuk lagi, udah pasti itu. Ya, kalau lagi deadline, ya udah kita fokus saja di situ. Nanti kalaupun kita masih sholat, sholatnya itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau ditanyai tesnya bagaimana, nggak ada tesnya. Ya kecuali pokok selesai 4 rakaat. Sekarang bayangin ada orang itu yang hidupnya begitu. Dia kepingin menjadi orang yang sukses. Bayangin orang sukses itu, tidak ada yang santai itu. 2 hari jam per jam itu dia mikir yang sana begini harus begini, yang terus gitu. Dan bayangin kalau mereka hidup di negeri seperti Australia, nggak ada situasi yang mengharuskan dia untuk break dan kemudian sadar bahwa dia bukan makhluk material, dia juga makhluk spiritual. Udah pelan-pelan mati itu, pasti itu. Pasti, kita tidak dengar adzan, tidak ada teman yang ayolah ke masjid, nggak ada lagi. Sudah, diawali pertama itu, stage pertamanya, nanti makanya kata dalam hadis itu, salah satu hal, bentuk azab Allah yang diberikan kepada umat ini, yang pertama kali adalah dicabutnya rasa khusyuk dalam ibadah. Kita ini, kadang orang ini, saya berbuat maksiat, kok saya tidak diadab sih? Kok saya oke-oke aja misalnya. Salah satu bentuk azabnya itu adalah kita kehilangan khusyuk. Sholat tidak ada nikmatnya, sedekah tidak ada nikmatnya, baca Quran tidak ada nikmatnya. Semua yang amal sholat kita lakukan itu berat dan tidak ada nikmatnya.
Ada orang yang, gini misalnya ya, orang itu kalau hatinya baik, kalau kita ini berbagi kepada orang yang nggak mampu, orang miskin, anak yatim, seneng hati kita itu. Ya, apalagi kalau nonton orang terus nangis, terima kasih dan seterusnya. Siapa yang bahagia hakikatnya? Kita bahagia. Tapi kalau orang itu sudah hatinya sakit, kita ngasih itu sumpek. Aduh rek, wayai anu mas, aduh zakat iki. Ya dan seterusnya. Ya. Karena udah sakit dia tidak bisa menikmati itu. Padahal kadang-kadang justru misalnya orang yang kita beri dan kemudian kita menangis, orang itu menangis, itu nikmat buat kita ya. Dan kadang-kadang kita diingatkan kemudian kepada orang-orang yang tidak punya itu. Kita mendapatkan kenikmatan sebenarnya dengan memberi itu. Yang pertama, sama dengan tilawah, sama dengan amal ibadah yang lain. Nah kalau nanti ini sudah tidak terasa tesnya, nanti 1-2 kali dia kadang sholatnya miss. Lah nanti pelan-pelan ternyata juga tidak apa-apa sholat miss itu. Saya tidak sholat zuhur ya tidak apa-apa, rasanya juga oke-oke aja. Gitu, nanti pelan-pelan terus sampai kemudian tidak sholat. Bukan dia tidak baik, tapi terlampau sibuk. Nah alhamdulillahnya kita ini umat Islam punya batasan waktu itu. Dari zuhur ke asar dipaksa kita, ayo asar. Dari asar ke maghrib dipaksa break lagi kita, maghrib. Dipaksa kita sholat itu, biar kita tetap menjadi balance human being. Kita bisa mengcombine terus antara jasmani ruhani. Kalau enggak bablas, yakin sudah. Kita ini kan kadang bingung, orang bule itu kan baik-baik Ustaz. Akhlaknya baik dan seterusnya. Kenapa ya dia kok enggak iman sama? Ya karena itu, bukan berarti dia jelek. Ya, tapi kalau tanyain, dia punya kesadaran enggak dengan Tuhan? Enggak punya kesadaran dia. Kalau ditanyain, kamu mikir enggak setelah kematian? Enggak pernah dia mikir. Menarik kan, winter sekali kalau suruh, wah jelasin apa, what top. Tapi ditanyain, what purpose of your life? Nggak tahu dia. I don't know. Itu yang menarik. Ya pokoknya ya kerja, targetnya itu sangat pendek. Project saya sana goal. Ya itu tujuan hidupnya. Dari terus berubah, dan itu capek. Karena sebenarnya, jadi ciri orang jenius adalah, Bang Nel cerita, Elon Musk itu bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Orang biasa ngelihatnya 3 kata Mbak Nil, Elon Musk lihat 200 karena itu di jenius. Tapi coba kita pikirkan lebih jauh. Kenapa Rasulullah SAW menyatakan al-kayyisu man dana nafsahu? Ya, orang yang jenius itu kata Rasulullah adalah orang yang mampu menundukkan sahwatnya dan wa'amila lima ba'dal maut, dan dia melakukan aktivitas untuk kehidupannya setelah mati. Karena jauh sekali orientasinya itu. Makanya jenius. Sekarang pun yang namanya orang jenius itu begitu. Dia mikirnya bukan next week, tapi nanti ke depan sana dia udah mikir. Lah yang menarik, mereka itu jenius sekali dalam urusan dunia. Sayangnya mereka begitu bodohnya dalam urusan akhirat, karena namanya dipikir. Lah kita itu mestinya mikirnya kan ke sana kita ini, orientasinya kita. Tapi jangan sampai kemudian orientasi itu membuat kita tidak serius dengan kehidupan dunia, juga bukan begitu. Karena semua kesuksesan di akhirat kita itu tergantung dari dunia ini. Di dunia inilah prestasi kita itu diukir ya, nanti di akhiratnya hasilnya itu. Bayangin kalau tidak ada dunia, tidak bisa kita dapat menjadi as-sabiqun, ya, menjadi ashabul simal, menjadi ashabul yamin, tidak bisa kita. Itu karena akhirat. Karena itu ini wartabtum itu hati-hati. Makanya urutannya itu, keraguan itu muncul setelah tadi. Menjatuhkan diri dalam fitnah, lalu naik mulai wait and see, tarobbastum, nanti ketiganya mulai sudah meragukan. Meragukan itu begini, kita ini kalau awal-awal, kalau tidak sholat kan takut banget dah. Orang itu kalau hatinya baik, kalau tidak sholat takut dia. Takut kena azab, takut gini. Percaya sama saya, kalau kita ini sudah tidak sholat 1-2 kali, ternyata tidak apa-apa. Ternyata, it's okay, ternyata tidak sholat itu. Gitu. Kalau tidak percaya cobalah. Tapi resiko tanggung sendiri ya. Ya. Tapi itu benar. Sama lah seperti dulu waktu kita ini orang soleh, itu pegangan sama perempuan. Saya di pesantren ya, ini pondok perempuan, pondok laki-laki. Kita ini berjalan, ini ada akhwat-akhwat yang berjalan. Itu seperti ada magnetnya, dia berjalan, wang, sereng gitu rasanya.
Karena kita tidak pernah menatap aja, tidak pernah dan seterusnya. Apalagi kalau sampai sentuhan, wah itu merasa sudah najis mughaladhah, ya dah. Kalau pegangan tangan, udah najis mughaladhah. Dan merasa bersalah, nangis sama Allah, saya sudah melakukan kejahatan ya Allah. Ya, si perempuannya juga gitu, merasa kotor, padahal cuma salaman. Lakukan itu terus menerus. Goncengan gini ya, wah, nggak ada. Tanyain berdosa, nah, ya, nikmat. Makan temannya bilang, kapan saya kayak begitu ya. Anak-anak SMA itu begitu, kapan ya saya punya pacar, bisa naik sepeda berdua, begitu kemudian. Masya Allah, itu hati kita juga begitu, hatta terhadap perbuatan maksiat. Ya, itu yang harus kita hati-hati. Namanya wartabtum. Kalau kita tidak merenungi begitu, nanti hati-hati, nanti tidak ada rasanya. Wa gharratkumul amani. Lah itu yang terakhir sekarang. Gharratkumul amani, kata Al-Quranul Karim. Wa gharratkumul amani, menipu kepada kalian apa? Al-amani. Amani itu ada harapan dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada taroji, ada tamanni. Ya. Taroji itu harapan yang punya fondasi, jelas. Saya kalkulasi begini, I hope begini. Tapi sudah ada backgroundnya, ada jelas fondasinya. Lah orang kalau mengharapkan sesuatu yang berbasis namanya roja, taroji namanya dalam bahasa Arab. Namanya taroji. Tapi kalau ada orang yang mengharapkan sesuatu, dia tidak punya apa-apa, tidak punya pijakan apa-apa, tidak punya basis, dan hanya wishful thinking saja. I wish apa dan seterusnya. Namanya tamanni. Lah, dia ini kemudian nanti masuk berikutnya itu dia akan ditipu oleh angan-angan kosongnya. Mungkin saya nanti juga diampuni oleh Allah. Allah itu kan maha baik. Koyoknya bener karena Allah itu Rahman Rahim, tapi itu tamanni. Bukan taroji, tapi kalau kita ini ibadah, kita ini sholat 5 waktu, kita ini sedekah, kita ikut tilawah, terus kita berharap masuk surga, namanya taroji. Tapi kalau tapi kan Allah, kemarin saya hadir di surau kita, waktu pembahasan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, ada hadis yang menyatakan, kalaulah hambaku itu datang kepadaku, membawa segunung dosa, kemudian dia minta maaf, saya maafkan. Terus dia berdosa lagi sebesar itu lagi, datang lagi kepadaku minta ampun, saya maafkan. Terus sampai kata Allah menyatakan dalam hadis, aku tidak peduli, mau berapapun dia berbuat dosa, asalkan dia masih mau tobat, tak maafkan. Wah pulang dia udah, tidak apa-apa kok kayaknya. Nah itu namanya tamanni. Insya Allah meskipun saya jarang sholat, meskipun itu, insya Allah kan Tuhan itu Rahman Rahim. Dan seterusnya, namanya tamanni. Nanti penipuannya setan itu begitu. Nah itu hati-hati, setelah ragu maka menjadi tamanni. Urutannya itu. Jadi dari fitnah, ya, kemudian jadi tarobastum, kemudian jadi wartabtum, kemudian jadi wa gharratkumul amani. Lah, yang menarik di ujungnya itu setan diletakkan yang paling terakhir untuk menunjukkan sesungguhnya semua pola tipu daya ini sebenarnya asalnya juga dari setan. Ya, masuknya yang whispering kita itu. Ya, wa gharratkumul amani ay kultum sayughfaru lana. Pastilah saya nanti akan diampuni oleh Allah, kata Ibnu Katsir. Ya dah. Meskipun saya tidak berbuat ini dan seterusnya, pastilah saya nanti akan diampuni. Itu namanya tamanni. Gharratkumud dunya. Dia mengartikan gharratkumul amani ay ad-dunya. Karena dunia itu juga harapan kosong sesungguhnya. Ya, karena nanti kalau kita ini mengharapkan dunia, padahal hakikatnya dunia itu nanti akan hancur, kan berarti kita mengharapkan kekosongan akibatnya secara hakikoh itu. Ya, karena itu gharratkumul amani, dia ditipu oleh kemolekan dunia dan semuanya itu. Itu makna yang lain ya. Hatta jaa amrullah, sehingga datang ketentuannya Allah yaitu mati ya. Mati maziltum fi hadza hatta ja'al maut. Mati kemudian dia.
masih dalam keadaan wait and see tadi, masih dalam keadaan meragukan, masih ditipu dia oleh amaninya bahwa nantilah saya akan diampuni oleh Allah dan seterusnya ya. Wa gharrakum billahil gharur, dan menipu kalian ya. Siapa itu al-gharur? Perhatikan kata al-gharur ini menarik. Al-gharur itu bentuknya mubalaghah, yaitu orang yang paling pinter dalam menipu, namanya gharur. Ya, jadi orang yang paling pinter dalam melakukan penipuan, delusion, penipuan ya, dan seterusnya itu namanya gharur. Ada juga yang menganggap ini dari kata ghar artinya penyerang. Jadi gharur orang yang paling pintar dalam menyerang kita. Ada dua maknanya gharur. Siapa yang paling pintar? Ya setan. Iblis itu. Nah, makanya al-gharur di sini disebut dengan iblis atau setan, karena tidak ada orang yang paling jago dalam menipu kita ya, kecuali setan. Karena ini menggunakan superlatif, maka apalagi dikasih al-ta'rif ya, al-gharur. Nggak ada yang lebih hebat dalam menipu kita, melebihi setan. Karena itu gharur itu setan. Kita sudah terperdaya oleh perangkap setan. Jangan dikira kita ini wah insya Allah saya sudah enggak ya. Masya Allah. Kalau kita baca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya ya, Nurul Burhan misalnya. Waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sudah makomnya tinggi, ya dekat sama Allah, dia ketemu dengan hatif, suara yang tidak ada orangnya. Terus bilang, ya Abdul Qadir, hei Abdul Qadir, kamu itu sekarang sudah menjadi kekasihku. Kata dia, kamu sudah tidak perlu lagi sholat. Ya, kamu sudah tidak perlu lagi, aku sudah menerima, oh kamu itu sudah dekat, dan seterusnya. Masya Allah, ada godaannya, sudah di tingkat itu. Makanya terkenal kata-kata Syekh Abdul Qadir, ikhsya ya la'in, kata Syekh Abdul Qadir. Pergi kamu, wahai yang dilaknati, wahai yang terlaknat. Siapa itu? Setan. Karena itu menggoda kita. Setan bisa masuk, nanti digoda lewat mimpi, lewat apa, wah macam-macam kemudian. Dan seterusnya. Itu untuk orang itu. Kita juga banyak digoda juga dengan berbagai hal. Contoh yang paling mudah itu kan gini toh. Kalau kita perhatikan, Nabi Adam itu diberikan kenikmatan oleh Allah SWT untuk menikmati semua yang ada di surganya Allah SWT. Kemarin kita sudah bahas ya, tapi saya ulang lagi untuk menunjukkan gharurnya setan itu, hebatnya iblis dalam menggoda kita. Quran kan menyatakan bahwa nanti iblis itu ketika sudah ditentukan seluruh ketentuan Allah SWT, ini masuk surga, ini masuk neraka, iblis nanti berkhutbah di neraka ya. Falamma qadha itu setelah selesai semuanya ketentuannya, iblis ngambil mimbar dan dia menyatakan bahwa kamu itu dulu di dunia nyala-nyalain saya, katanya iblis, bahwa saya dianggap sebagai semua. Kalau kamu berbuat maksiat, saya diambil. Memangnya saya ini punya kemampuan apa? Kata iblis itu. Saya dulu itu cuman me-whispering kamu saja. Saya tidak bisa maksa kamu. Jadi gini ya, Allah itu sebenarnya tidak memberikan kekuasaan yang kuat kepada setan, iblis, untuk menggoda kita. Kita ini jauh lebih powerful sebenarnya dibanding iblis, setan, dan seterusnya. Karena itu Quran menyatakan inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya reka daya setan dalam menggoda kita itu adalah dhaif. Kata Quran ini. Lemah. Siapa yang bikin kuat? Kita sendiri yang bikin kuat. Sebenarnya setan itu, bayangin, si surat An-Nas itu setan tidak diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam hati kita. Dia cuman disoder saja. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dia cuman membisiki kita agar kita melakukan maksiat, tapi di mana? Di soder. Lah rumusnya kan seperti kemarin ya. Jadi semua informasi itu, mau dari Quran, mau dari hadis, mau kita belajar, mau kita mendengarkan, mau apapun, itu masuk pertama ke dalam soder kita. Soder itulah yang kemudian menerimanya, terus difahami. Nah, kalau kita memahami, merenungkan, mencerna, masuk ke dalam
qalb. Di qalb itu kita sudah mulai mempertimbangkan yes or no-nya. Jadi dia fluctuate terus, karena itu disebut dengan qalbun. Ya, dia bolak-balik. Karena dia belum firm dalam memutuskan. Dapat informasi misalnya, kula Zulaikha, dia lagi jomblo misalnya. Anaknya begini, bla 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 bla. Masuk ini awalnya cuma didengerin saja, pulang mikir-mikir dia. Waduh, kayaknya itu, lah seterusnya. Namanya qalb. Tapi qalbun itu belum cukup untuk menggerakkan amal. Karena qalbun itu masih fluctuate dia. Karena itu dibikin qalbun. Menariknya ya, kenapa kok kita butuh qalbun? Agar kita sehat. Contoh ya, kita nyimpen duit $1.000 misalnya di satu tempat. Istri kita terus bilangi, Mas jangan marah ya, uangnya hilang. Masuk itu informasi, masuk kemana dulu? Ke solder. Lah, begitu ke solder terus kita durek saya urek dong marah ya apa ya. Masuklah lagi ke dalam qalb, mulai fluctuate itu. Tapi yang menarik, informasi-informasi begini ini biasanya alhamdulillahnya itu hanya sampai terdalamnya cuma di qalb. Kenapa? Karena kalau dia terus masuk sampai ke fuad, ke layer yang ketiga, third layernya namanya fuad, ya. Tidak ada Pak Fuad di sini alhamdulillah, ya. Namanya fuad. Itu maka kalau di fuad cirinya adalah dia sudah firm. Dia sudah tidak fluctuate lagi. Misalnya kita dikasih tahu ini uang saya hilang, sumpek kita. Masuk ke qalb tambah fluctuate. Aduh ya apa ya, aduh sedih kita. Itu masih di sini. Kalau dia sampai masuk terus ke fuad, tidak pernah hilang itu, perasaan hilang itu. Coba bayangin. Sumpek tidak kita kehilangan duit? Sumpek, bayangin kalau itu terus menerus, bangun tidur iling lagi, terus seperti lagu itu. Bangun tidur ingat kamu, mau makan ingat kamu, ingat kamu dan seterusnya itu. Bisa kira-kira kita bertahan hidup 1 minggu? Gak bisa kita. Syekh Rusdi pernah kehilangan, saya ingat diceritain di Turki ya, dirampok. Sekarang udah hilang, udah ingat itu pikiran itu, makanya bisa ketawa. Ya masih ingat, cuman terlintas saja, tidak firm sebagaimana di fuad. Kalau ada di fuad, fuad itu mendorong kita untuk melakukan amal. Kalau fuad itu. Makanya yang ditanyain oleh Allah nanti, yang bertanggung jawab di akhirat itu fuad. Ya, inna sam'a wal basara wal fuada. Kenapa? Karena fuad itu mestinya menggerakkan amal. Kamu kan sudah firm loh. Ya, jadi itu yang membuat kita alhamdulillah ada banyak hal yang oleh Allah itu cuma dicukupkan di qalbun. Ayah kita mati, anak kita mati, kehilangan semuanya. Dulu waktu kita kehilangan seperti tidak ada, besok kayaknya tidak bisa hidup. Sekarang kita sudah ketawa-ketawa kita. Iya ya, dan tidak ingat semuanya. Allah kalau kita pikirkan. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa agama dia berhenti di qalb. Kalau berhenti di fuad, pasti amal. Apalagi berhenti di yang paling terakhir, di loop. Wah, tambah hebat lagi kalau sudah di loop. Di loop itu gambarannya seperti tadi. Mau makan ingat kamu, mau duduk ingat kamu, mau apa ingat kamu. Namanya loop. Sebagaimana ayat yang dibaca Ustaz Hamim kemarin, ya. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, mau dia duduk, mau dia berdiri, mau dia berbaring, dia ingat Allah. Kenapa? Karena ma'rifatullahnya itu sudah sampai di loop. Ya, ada orang yang ma'rifatullah di qalb, kadang eling, kadang enggak. Ya, kadang ingat Allah, ya Allah, kadang enggak lagi, fluctuate masih. Lah, itu ya belum jadi orang soleh beneran. Lah, ini yang kita butuhkan. Lah, sekarang kalau kita lihat di sini, setan itu tidak mampu ngerubah qalb kita saja, sebenarnya tidak mampu setan. Setan itu cuman whispering sini, memberikan informasi saja, seperti kita ini. Coba kalau kita renungkan ya, saya ini sekarang sedang berceramah. Apa saya punya kemampuan untuk memaksa dan merubah perilaku jenengan? Lah enggak loh, saya cuman giving information. Cuman bedanya adalah setan itu bukan hanya ba'da taraweh ngasih informasinya itu, dia yuwaswisufi, dia pakai fi'il mudhari', ya, yuwaswisufi, terus menerus bisikin.
Zulaikha, Zulaikha, Zulaikha. Wis kita turun kok Zulaikha, Zulaikha, Zulaikha terus itu. Zulaikha terus. Sampai akhirnya seperti Zulaikha itu Yusuf, Yusuf, Yusuf six pack loh Yusuf. Yusuf, Yusuf six pack terus nih. Itu yang digambarkan oleh Zulaikha. Makanya ketika di sidang Zulaikha tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, dia malu sekarang. Semua wanita Mesir kumpul, ya dharma wanitanya dulu bersekongkol, dharma wanita sama Zulaikha bersekongkol menjebloskan Yusuf ke penjara. Tapi giliran di depan raja sekarang dharma wanita ditanyain, enggak Yusuf enggak ada salahnya Tuan. Sekarang jadi Zulaikha, Zulaikha tidak bisa ngapa-ngapain. Lihat kata Zulaikha, direkam kalimatnya Zulaikha dalam surat Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Kata Zulaikha, wa ma ubarri'u, aku tidak membebaskan diriku ini. Saya tahu saya salah Mas. Wah, dia ngomong kepada raja sekaligus kepada suaminya, karena suaminya di sebelahnya. Karena di sidang ini Nabi Yusuf minta direhabilitasi namanya. Karena itu didatangkan semuanya yang dulu jeblosin dia ke penjara. Ada dharma wanita, ada suaminya, dan ada Zulaikha. Zulaikha yang menyatakan, wa ma ubarri'u nafsi. Aku tahu, aku tidak menyatakan diriku ini tidak punya salah. Saya memang tidak, saya mengaku bersalah. Tapi saya tidak berzina. Saya tidak membebaskan diri saya. Saya memang melakukan, saya tidak inosen. Saya memang melakukan kesalahan. Tapi, kata dia, saya tidak mengaku saya bebas. Saya memang melakukan bersalah, tapi tidak berzina. Apa kata dia? Kenapa saya bisa begitu itu? Kenapa kok saya bisa nggoda Yusuf itu? Maka dia, wa ma ubarri'u nafsi, kata dia, innan nafsa la'ammaratum bisu. Karena nafsuku itu la'amma. Perhatikan kalimatnya. Pakai lam taukid. La'amma, sungguh-sungguh. Ammarah. Ammarah dari kata amar. Amarah. Tapi kalau dikasih tasdid, itu maknanya repetitif. Berkali-kali dan terus-menerus memerintahkan saya. Ya, la ammaratun, terus maksa merintah saya. Untuk apa? Bisu, untuk melakukan asu, kejelekan. Katanya Zulaikha, saya akui, tapi aku tidak salah ini. Krono di pikiranku itu terus Yusuf, 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 Yusuf gitu. Itu yang dimaksudkan dia, la ammaratun bisu. Makanya kata dia, illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang dikasih sayangi oleh Allah SWT. Memang nafsu wataknya begitu. Di mana ada nafsu itu berhenti? Tidak, dia terus saja. Kalau dia disayangi oleh Allah, baru dia berhenti. Kita semuanya kepingin itu terus kalau ada nafsu. Tadi ada kambing, kepingin saya. Ya, maunya sih kambing. Cuman kada Cahamim. Loro kan, anaknya si cilik ada Jamim. Aduh ya Islam. Ya, baru nafsunya kalah dan seterusnya. Ya. Jadi itu illa ma rahima Hamim Jufri ya. Dan seterusnya. Jadi itu beratnya gharur itu. Masya Allah, kalau kita pikirkan dari logika apapun, hebatnya setan itu ya. Bisa ndak bayangin istrinya Jokowi selingkuh dengan sopirnya? Dengan cara berpikir apapun lah. Tidak mungkin. Ya dah. Satu, perempuan itu kalau punya suami yang sudah kaya raya, posisinya mapan, semua terpenuhi, masa mau selingkuh dengan sopirnya? Ketemu perkara mana? Coba kita renungkan itu. Satu. Nomor dua, resikonya terlampau besar. Karena kalau dia sampai ketahuan selingkuh, apa yang terjadi? Dihinakan oleh seluruh negeri. Dia bukan saja menjadi orang yang hina dan miskin, tapi siapa yang mau kemudian melihat dia? Seluruh wartawan memberitakan karena dia istrinya Prime Minister, coba bayangin. Tidak mungkin kalau Prime Ministernya yang selingkuh, ya masuk akal lah. Ini istrinya. Dan Masya Allah, Quran itu ingin menunjukkan jangan main-main dengan nafsu. Hatta pada kasus yang menurut akal sehat, itu kasus yang sangat tidak memungkinkan orang terjatuh kepada perbuatan maksiat, masih terjatuh. Kita ini kalau mikir perempuan berbuat maksiat kapan? Ya waktu dia single lah. Waktu dia masih single. Kalau dia sudah punya suami, insya Allah agak mikir dia kalau berbuat maksiat. Dia mikir suaminya, mikir anaknya, mikir orang tuanya, dan seterusnya. Allah itu ngasih contoh,
satu contoh yang menurut perempuan tidak mungkin itu bisa berbuat maksiat. Coba kalau kita istrinya Prime Minister Australia, coba bayangin. Setiap hari semua sorotan kepada kita. Masa mau selingkuh? Bukan kepada menteri yang lain lagi, pembantu. Coba bayangin. Gak mungkin itu, tidak mungkin. Makanya Quran menunjukkan itu illa ma rahima Rabbi, kuatnya nafsu, pinternya setan. Makanya Quran menyatakan wa gharrakum billahil gharur. Itu pada kasus atau seperti pada Nabi Adam alaihissalam ya, yang dikasih semua nikmat di dalam surga, hanya tidak boleh satu pohon saja, tapi terus itu sampai setan juga bisa menggoda Nabi Adam ya, kepada satu pohon tersebut. Itu namanya wa gharrakum billahil gharur. Wa makna hadzal kalam minal mu'minina lil munafikin innakum kuntum ma'ana bi abdan la niyata laha wa la quluba ma'aha innama kuntum fi hiratin wa syakkin fakuntum. Ya, ini sudah tadi ya, enggak perlu ini. Wa hadzal qaul la yunafi qaulum alladhi akhbara. Misalnya ini ucapan mereka ini juga sama dengan Al-Quran yang menyatakan di surah Al-Mudaththir ya, kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin ila akhirih. Jadi ayat ke-14 tadi mengingatkan kepada kita kesalahan yang dilakukan oleh orang munafik tadi. Kenapa dia kok sampai tidak melakukan amal soleh? Dalam hal ini kaitannya dengan sedekah, karena dia melakukan 4 hal tadi ya. Fitnah, menjatuhkan diri pada fitnah. Yang kedua, dia menunda-nunda amal. Yang ketiga, kemudian dia ragu terhadap ajaran agama kemudian. Dan keraguannya itu ada secara kognisinya tentu saja. Tapi kalau dinyatakan apakah dia keluar dari Islam, enggak. Ada keraguan saja sudah. Ya, dan seterusnya. Nanti pelan-pelan mulai ragu. Dan terakhir kemudian dia ditipu oleh angan-angan kosongnya. Seakan-akan dia menjadi ahli surga, diampuni oleh Allah meskipun dia telah berbuat maksiat. Dan itu kecewanya dia, begitu bangun dari kuburnya ternyata dia tidak punya cahaya. Itu maksudnya wa gharrakum billahil gharur. Kita lanjutkan satu ayat lagi insyaallah. Sudah 9:30 tapi ya. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Kata Al-Quran, فَالْيَوْمَ, pada hari itu, لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ. Masya Allah, sudah tidak diambil dari kalian, tidak ada gunanya lagi fidyah. Fidyah itu ransom, tebusan ya. Orang-orang Arab dulu kalau bersumpah kepada Rasulullah SAW ya biasanya menyatakan anta fidai, katanya ya Rasulullah engkau adalah tebusanku ya, dan seterusnya itu kalimat yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Jadi Quran menyatakan nanti ya di hari itu orang itu berusaha untuk apa namanya ya, menebus dirinya. Karena ketakutannya dia mau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia berusaha mati-matian, kalaulah dia bisa ditebus sehingga dia tidak masuk ke dalam neraka. Nah ini penjelasannya kata Ibnu Mas'ud, urutannya dengan kalimat yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Kaitannya dengan fidyah. Jadi gini maksudnya ya. Orang itu nanti berusaha sebisa mungkin dia mendapatkan kebaikan dari siapapun, karena meskipun kebaikan itu nilainya 1, di akhirat itu sangat penting. Meskipun nilainya 1 dzarrah itu sangat penting. Kenapa? Karena dia ingin membebaskan dirinya. Karena itu harapannya bisa menjadi fidyahnya dia, gitu. Misalnya begini, nanti kata Al-Quran, kenapa kata Ibnu Mas'ud, kenapa kok orang lari pada hari kiamat itu? Yauma yafirul mar'u min akhihi, ya. Orang lari dari saudaranya, dari bapak dan ibunya.
bapak lari dari ibunya, ibunya lari dari bapaknya, suami lari dari istrinya, istri lari dari bapaknya. Kenapa? Karena masing-masing mencari kira-kira apa yang saya bisa ambil pahalanya dari pasangan kita atau anak kita. Aku biyen gini nih, saya menjadi jelek ini gara-gara istri saya. Dulu sebenarnya saya itu baik, cuman karena dia mau ganti tas itu loh, yang buat saya itu misalnya. Jadi itu poinnya, dan dia akan mencari-cari. Istri juga begitu. Dia akan mencari, suami saya itu, dan seterusnya. Saya itu maunya ngaji, tapi suami saya itu tidak membolehkan karena gini, dan seterusnya. Jadi itu, nanti semua orang akan mencari celah yang menguntungkan buat dia. Makanya disebut dengan sangat individualis, sangat selfish nanti orang di hari kiamat. Ya, karena itu yang digambarkan oleh Ibnu Mas'ud dengan yauma yafirul mar'u min akhi. Ya, karena kemudian saling selfish satu sama lain. Nah, di sini kalimatnya fidyatun, karena dia ingin membebaskan diri. Atau di tempat yang lain itu yawaddul mujrimuna, ya, lau yaftadi, orang-orang yang banyak dosanya itu nanti di akhirat dia sangat kepingin. Kalimatnya itu yawaddul mujrimuna, ya. Orang-orang mujrim, kriminal ini dia berharap dia bisa membebaskan dirinya. Dengan apa? Dibarter dengan anaknya, dengan saudaranya, ya, bibani sampai likul limri'im minhum yauma idzin wa man fil ardi jami'an summa yunji. Dia, anak saya Allah yang buat saya begini, ini anak saya. Enggak, anakmu enggak apa-apa, kesalah kamu. Yo kalau begitu istri saya Allah, itu gara-gara saya jelek ini karena istri saya. Enggak, istri kamu enggak. Oh kalau begitu semua maunya dimasukkan ke neraka untuk membentengi dia. Itu kata Quran. Orang tuanya diambil, saya ini dulu tidak diajarin sama orang tua. Orang tua saya ya Allah, orang tuanya enggak, orang tuanya enggak bisa, bener orang tuamu. Sampai dia bilang apa? Seluruh manusia ya Allah masukin dalam neraka, saya saja yang selamat. Gambaran apa itu? Gambaran selfish. Waman fil ardi jami'an, dan orang semua di surga, di dunia ini, masukin dia ke dalam surga asal bukan saya ya Allah. Waman fil ardi jami'an summa yunji, kemudian kau selamatkan saya. Saking apanya itu? Saking selfishnya orang nanti di hari. Kenapa? Karena tadi itu dia kepingin dibebaskan. Tapi kata Allah, fal yauma la yu'khadu minkum fidyatun, dan diterima nanti fidyah. Ya. Wala minal ladzina kafaru, demikian juga dari orang kafir. Kata Allah, ma'wakumun nar. Ma'wa, awa itu dari kata awa, ya, awa ya'wi, ma'wa itu kalau kita mencari tempat karena ini ada kesusahan, cari tempat, kemudian kita tempat itu safe, menyelamatkan, terus kita bisa rileks di sana, namanya ma'wa. Kata ini dipakai oleh anaknya Nabi Nuh. Ya, kata Nabi Nuh itu irkam ma'ana, menarik ya. Bahasa Arab itu menarik. Bunyinya mestinya irkab ma'ana. Ya dah. Tapi kan jadi iklab nih, karena mestinya irkab ma'ana. Ini perahu. Nah, anaknya Nabi Nuh di sana. Kalimatnya itu persis menggambarkan keadaannya. Jadi ma'ana itu gambaran dari perahunya, bersama kami. Irkab, naiklah bersama kami. Tapi begitu naik, baknya hilang, masuk ke mim, seakan-akan masuk ke dalam perahu. Irkam ma'ana, gitu. Indahnya Quran itu. Jadi kata ahli lugha, itu seakan-akan menggambarkan kondisinya. Ayo masuk ke dalam perahu. Hatta bunyinya sesuai dengan maknanya. Bacanya bukan irkab ma'ana. Kalau irkab ma'ana ya tidak masuk. Gitu. Jadi irkam ma'ana, Masya Allah ya. Jadi tetapi apa katanya Binunda? Sa'awi, nah dari kata awa itu. Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma. Enggak, saya akan cari tempat untuk proteksi saya. Tempat yang rileks nanti, tempat yang bisa saya ini aman. Di mana? Ilal jabal, ke atas gunung sana. Ya'simuni, yang memproteksi saya dari minal ma, dari air. Itu omongannya dia. Lah, itu disebut dengan ma'wa. Nah, orang ini kata Al-Quran, tempat rileksnya dia,
tempat dia bisa memproteksi dirinya, tempat dia akan mendapatkan kenikmatan. Ini lagi-lagi Quran sering kali menggunakan model kayak begini itu. Kenapa? Untuk magnifying kesusahan. Saya sering mengucapkan ini ya, agar surprise, kita ini kalau mau kepingin membahagiakan, bahagianya itu double, caranya jangan dibikin bahagia. Endingnya saja yang bahagia, gitu ya. Sama lah, kalau kita mau membikin istri kita itu sedihnya double, udah, ayo nanti malam kita dinner, candlelight misalnya. Wah seneng dia. Habis gitu disodorin formulir perceraian. Habis makan, mohon maaf ya, saya sudah menikah lagi dengan janda sebelah sana itu. Ini surat ceraimu. Kira-kira ya apa istri? Ngomong aja mas mulai mau apa kate candlelightan lah gitu. Iya, wah itu menderitanya lebih parah karena diawali dengan seperti kebahagiaan tapi ujungnya adalah penderitaan. Lah, Quran itu banyak ma'wakum. Itu orang Arab mendengarin ma'wakum, seneng itu. Hatinya sudah mempersiapkan kesenangan, tempat rileksmu, tempat senang-senangmu, tempatnya. Ternyata anar. Itu kalau ke hati kata Said Qutb dalam tafsirnya, itu seperti orang dinaikkan, habis itu tinggi, langsung blek. Nah gitu. Sayangnya kita ini bukan orang Arab. Ya, pada saat itu. Jadi meskipun ma'wakum tidak ada kerasa apa-apa. Ya. Ma'wakum di belakang makmu dewe kata dia. Masya Allah gak ya, saya guyon aja ini. Biar tidak ngantuk. Ya. Ma'wakum. Maksudnya itu di telinganya dulu orang Arab itu ma'wakum seperti sudah menyediakan kesenangan ini. Saya seneng ini. Ternyata ma'wakumun nar. Masya Allah. Sering Quran itu. Fabashirhum. Kasih gembira dia ya. Kasih bonus dia. Kasih senang-senang dia. Fabashirhum. Dikira baik. Bi'adzabin alim. Banyak Quran begitu itu. Caranya gitu. Kenapa? Magnifying. Ya, karena untuk menguatkan lagi. Gembirakan dia dengan azab yang pedih. Nah kurang ajar tau begitu itu. Ya, ngomong aja lah katanya kurang ajar kan gitu mestinya. Mestinya lah siksalah dia dengan siksa yang pedih. Lah itu sudah siap lah. Siksalah dia, ya wis banyak siap wis awak. Tapi lah gembirakan dia, wis mesem-mesem ternyata bi'adzabin alim. Itu kalimatnya Quran. Ya. Lah gini nih kalau kita sendirian malam-malam direnungin, nangis pasti kita. Fabashirhum, nangis kita, ingat bayangan itu. Kalimatnya masuk ke dalam hati, kalimatnya Quran, ma'wakumun nar, hiya maulakum. Coba lihat. An-nar itu, ya, disebut Quran sebagai maulanya mereka. Di Al-Quran itu maulanya siapa orang mukmin? Siapa maulanya orang mukmin? Allah. Allahu waliyul ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, orang kafir baru maulanya adalah Tohut, kan gitu dalam Al-Quran. Sekarang enggak. Jadi wali itu adalah kalau kita mudahkan, wali itu protecting friend. Teman yang mau memproteksi kita karena mau memberikan perlindungan kepada kita, pasang badan untuk kita, namanya wali. Makanya disebut wali nikah. Karena dia yang akan memproteksi anaknya itu agar jangan sampai dia mendapatkan suami yang tidak benar. Dia pastikan namanya wali nikah karena dia akan protecting. Ya. Dan dia makna wali itu banyak, tapi yang paling kuat makna wali itu ya protecting friend maknanya. Close friend juga wali maknanya. Dan seterusnya. Salah satu maknanya juga adalah pemimpin. Kenapa? Karena dia yang akan memimpin, dia yang akan meng-guide. Yang dulu rame-rame Ahok, ya sebenarnya itu maknanya. Wali itu begitu maknanya. Ya, lah, kalau dia itu masih potensial namanya. Protecting friend masih potensial. Kalau dia sudah memproteksi, namanya maula. Jadi wali jadi maula. Maula itu sudah bukan pada potensi, tapi dia benar-benar sudah memproteksi. Lihat kalimatnya itu. Sudah dikasih ma'wakum, sekarang dikasih hiya maulakum. Allah, coba kalau direnungkan itu. Ya itulah teman yang sudah memberikan proteksi kepadamu. Orang itu kalau dengar maula, senang. Ya maulana. Ya, maula, ya maula, ya maula. Ya ada syair itu.
Maula ya. Karena kita berharap pada Allah ya Maulana. Ya Allah maksudnya. Yang akan memproteksi saya, melindungi saya, ngasih perhatian kepada saya, memberikan kebaikan kepada saya. Tapi kata Quran, maulamu siapa? Neraka itu. Hiya maula. Masya Allah. Kata Quran itu. Hiya maulakum. Dialah maula kamu. Wa bi'sal masir. Bi'sa itu sejelek-jeleknya udah. Ya. The worst itu namanya bi'sa. Lawannya adalah ni'mah. Ya. Ni'mah senikmat-nikmatnya. Bi'sa seburuk-buruknya. Al-Masir, ya, tempat yang menjadikan kita ada di sana. Ya, destinasi terakhir kita namanya Masir. Dari kata sara yasiru, jadi. Tempat yang menjadikan kita ada di situ, yaitu semuanya adalah karena perbuatanmu. Ya. Bukan soro bahasa Jawa ya, soro banyak nih. Ya, soro menjadi artinya. Sara yasiru ya. Jadi Masir, tempat yang. Jadi sebenarnya dari kata masir itu jangan salahin siapa-siapa. Karena itu adalah hasil akibat dari perbuatanmu sendiri. Perbuatanmu itulah yang menjadikan kamu berada di tempat itu. Makanya disebut dengan masir. Ya, semangka, masir. Ya bukan, tidak ada hubungannya. Ada hubungannya ya. Nanti bingungnya diingatkan masir, saya ingatnya semangka Ustaz. Enggak ya. Jadi salah. Jadi masir itu gitu dari kata soro, artinya menjadi. Soro, orang yang belajar kan mesti tahu, belajar ilal mesti tahu ya. Kola asluhu kowala gitu, fasoro begitu kalau orang belajar ilal ya. Maka menjadi, soro menjadi. Kenapa disebut masir? Maksudnya itu adalah perbuatanmu sendiri itulah yang menjadikan kamu punya tempat semacam itu. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan siapa-siapa. Kamu yang fitnah dirimu sendiri, kamu yang tarobastum, kamu yang wartabtum, kamu yang gorodkumul amani. Jangan salahkan aku, kata Allah. Sekarang siapa yang akan memproteksi kamu? Neraka itu. Dia temanmu yang paling dekat, dia temanmu yang akan proteksi kamu, dia maulamu, dia pemimpinmu, kata Allah. Hiya maulakum fabi'sal masir. Orang kalau ngerenungin ini saja, baca berkali-kali, mesti meleleh kita ini. Nangis kita ini. Dipikirin terus itu. Baca 3 kali, diulang-ulang. Apa? Mesti nangis kita. Ya, ma'wakumun nar. Apalagi lagunya dimelokan sedikit. Ya, terus panjangin itu ma'wakum. Diingat-ingat kata ma'wa itu, ya Allah. Ingat anaknya Nabi Nuh, ingin mencari tempat proteksi. Nanti semua kita juga ingin mencari proteksi dari kesusahan yaumul kiamah. Ternyata dikasih tempat proteksinya, tapi bukan kebaikan, neraka. Terus Allah menyatakan itulah maulamu. Masya Allah. Bi'sal masir, bi'sal masir. Kalau kita urut, kenapa kesalahannya? Tidak mau infak. Tidak mau infak. Sekali lagi, tidak ada orang soleh yang tidak mau berinfak. Ya, karena infak salah satu indikasi dari kesolehan seseorang. Kuat sekali dalam agama ini hubungan antara aminu wa anfiku, aminu wa anfiku. Karena itu paling tidak, ya paling tidak pastikan jangan sampai kelewat zakat. Itu ukuran paling minimal sudah. Ojo sampai ilali zakatnya dan seterusnya. Ya naik lagi, sodakohnya difikirkan dan seterusnya. Biar kita ini tidak semacam ini. Ya, tidak jadi ma'wakumun nar hiya maulakum fabi'sal masir. Sedar takut ada yang belum. Qauluhu ya maulakum ya aula bikum min kulli manzilin ala kufrikum wartiya bikum wa bi'sal masir. Terakhir, ada yang mufassir yang mengartikan kata maula adalah hiya aula bikum. Dialah yang lebih utama buat kamu. Mingkul limanzilin, dari semua tempat, yaitu itu yang paling suitable, paling perfect, paling tempat yang paling tepat untuk kamu. Hiya aula bikum mingkul limanzilin, karena dia Masya Allah. Ala kufrikum, disebabkan kekufuranmu, wartiabikum, dan keraguanmu dalam agama ini. Wabi'sal masir. Demikian, semoga ada manfaatnya, dan Allah ikum ajma'in. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz Muhammad Yahya atas paparannya. Luar biasa, mudah-mudahan
kita semua dijauhkan dari sebab-sebab jatuhnya orang menjadi munafik yang disebutkan tadi oleh Ustadz Yahya. Ada sedikit pengumuman untuk para jamaah. Yang pertama terkait zakat, infak, dan sedekah. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian melihat di WhatsApp grup komunitas surau kita sudah ada pemberitahuan dari AMCV untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Tolong di follow up anjuran tersebut, ajakan tersebut, dan kalau bisa terutama untuk zakat fitrah jangan last minute. Akan sangat membantu penyaluran zakat tersebut. Itu pengumuman yang pertama. Yang kedua, insya Allah besok jam 3 dini hari di surau kita akan melanjutkan program tahajud. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bergabung bisa datang sebelum jam 3 dini hari atau menetap di surau kita bermalam. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.